Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan arti bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya. Apakah akan merugikan manusia dan alam sekitar atau tidak. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bersikap beradab. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan. 3. Sila Persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan rasa persatuan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis. Artinya, setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi harus bersikap terbuka. Artinya, siap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan teori lainnya. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sangat berpengaruh terhadap sesuatu yang sedang terjadi seperti saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19 yang sangat merajalela di seluruh dunia. Dan seluruh dunia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan utamanya seperti primer, sekunder, tersier, dan juga ilmu pengetahuan bagi anak-anak yang masih menganyam pendidikan di tingkat tertentu, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam apabila suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Adapun gejala lain yang lebih jarang yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit.
Masalah yang dihadapi selama COVID-19 dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada 4 permasalahan. Yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi X yang lahir di tahun 1980 ke bawah. Yang pada masa mereka, penggunaan teknologi belum begitu masif. Sebenarnya bukan karena mereka malas untuk belajar, namun tersedianya sarana dan prasarana yang kurang memenuhi. Di sekolah pun terkadang lab komputer juga tidak memadai untuk guru-guru belajar teknologi. Namun sekarang di era COVID-19 ini, guru diharuskan untuk bisa mengajar secara daring atau online menggunakan media sosial ataupun perangkat gawai yang lainnya. Nah, yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Mungkin tidak semua siswa dan guru memiliki sarana dan prasarana tersebut, atau mungkin hanya memiliki satu dan itu pun spesifikasinya sangat rendah. Yang ketiga, jaringan internet. Nah, dalam pembelajaran online kali ini, jaringan internet sangat berpengaruh besar dalam pembelajaran online tersebut karena semuanya menggunakan jaringan internet. Jika jaringan internet lemah di salah satu pihak, maka kemungkinan pembelajaran daring tersebut tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah biaya. Mungkin biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar karena semua pembelajaran menggunakan internet atau jaringan stabil agar pembelajaran bisa dilaksanakan secara maksimal. Adapun beberapa pihak yang mendukung dalam proses pembelajaran daring tersebut. Yang pertama adalah orang tua pastinya. Orang tua harus siap dan bertanggung jawab atas hasil belajar anaknya dan mampu mendampingi anaknya dalam waktu belajar di rumah. Yang kedua adalah guru. Guru harus bisa menyesuaikan di era seperti ini pembelajaran yang inovatif dan tidak membebani siswa atau hanya sekedar memberikan tugas secara online. Berikutnya adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia ini. Perubahan tingkah laku manusia yang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi dalam segala aktivitas harus juga diikuti oleh sekolah. Dampak pandemi COVID-19 memberikan pengalaman berharga betapa peran sekolah selama ini sebagai sentral pendidikan sekolah tidak berarti. Program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang dulu dianggap sangat penting karena berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Nah, sekolah kali ini tidak begitu berpengaruh karena semua pembelajaran tidak dilaksanakan di sekolah tersebut, melainkan dilakukan di rumah atau secara online. Yang terakhir adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang diterapkan, sebab pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dalam upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti ini, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan walaupun aturannya belum mengikat. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebersihan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan sesama. 3. Meningkatkan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak. Dengan cara belajar di rumah, orang tua mengetahui perkembangan anak. 4. Memacu orang, terutama para peneliti, untuk menemukan vaksin.
yang dapat menyembuhkan orang dari virus COVID-19 dan membuat manusia lebih kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat ketika banyak waktu luang di rumah. Berikutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, banyaknya penemuan yang belum valid tapi sudah dipublikasikan, sehingga membuat keresahan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan ketergantungan masyarakat pada gadget. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara mencegah COVID-19 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia. Agama atau kepercayaan adalah pondasi terbesar dalam kehidupan, oleh sebab itu sila ketuhanan berada di urutan pertama. Nilai yang terkandung pada Pancasila yang pertama ini salah satunya ialah percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Pada saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara selalu berdoa kepadanya untuk keselamatan dunia, tidak berputus asa, dan percaya bahwa virus ini akan segera berakhir. Jadi, sila pertama juga menjadi pondasi penguat dalam diri manusia pada masa-masa ini. Selanjutnya adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Sila ini menekankan untuk kita memiliki sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini, kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling tuduh-menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain. Artinya, kita harus meletakkan faktor keadilan pada manusia, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19, dan selalu memberi dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Selanjutnya, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah saja. Selanjutnya adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini, seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, memakai masker saat bepergian, dan sebagainya adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah, pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Yang terakhir adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir atau kelima ini, negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Artinya, ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat dengan berstatus sosial yang rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dan pemimpin harus memperhatikan masyarakat dan masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah. Nah, jadi dengan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi virus ini, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus ini dan mampu melawannya bersama-sama.
Peran bidang ilmu pengetahuan dalam pandemi COVID-19. Bidang ilmu pengetahuan merupakan bidang yang mampu memberikan informasi atau pengetahuan terhadap sesuatu hal. Saat ini, peran ilmu pengetahuan sangat diperlukan di masa pandemi COVID-19. Ilmu pengetahuan mampu memberikan peran penting dalam menghadapi masalah seperti ini. Ketika masyarakat sudah memahami mengenai permasalahan ini, maka masyarakat akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Peran bidang ilmu pengetahuan dalam masyarakat itu seperti 1. Mengajak masyarakat untuk memahami apa itu COVID-19. 2. Mengajak masyarakat untuk mengetahui cara penanggulangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Memotivasi masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada. Selain itu, ilmu pengetahuan juga sangat berperan dalam pendidikan. Di masa pandemi seperti ini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Tentunya, banyak keluh kesah yang dirasakan siswa ataupun guru. Hal ini menjadi tantangan bagi guru dan siswa untuk mampu memotivasi diri di tengah pandemi seperti ini. Ketika motivasi diri kita tinggi, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan. Peran bidang ilmu pengetahuan dalam pendidikan itu seperti 1. Memotivasi guru dan siswa. 2. Mengajak guru untuk mampu berinovasi dalam pembelajaran. 3. Mengajak siswa untuk tetap aktif dan semangat dalam belajar. 4. Memanfaatkan media teknologi untuk belajar. Lekaslah membaik dan buat hati kita tersenyum lagi, hingga tak ada lagi yang mungkin bisa menghalangi kita bertemu seperti sedia kala dulu kita masih saling menyapa. Lekaslah membaik.